Bentar Pak, bukunya ketinggalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilayhi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih bisa melakukan aktivitas kita seperti biasa. Masih bisa menikmati rasanya makanan. Ada yang pahit, ada yang asin, ada yang asam dan lain sebagainya. Tetapi bagi kawan-kawan semua, kalau yang mulai hari ini indera penciumannya sudah mulai hilang, itu mesti harus dikarantina. Ternyata itu merupakan ciri-ciri kena corona. Jadi kalau mulai indera penciumannya hilang, tidak lagi membedakan mana yang bau harum, mana yang bau busuk dan lain sebagainya, katanya itu merupakan salah satu indikasi. Tapi orang batuk pilek pun sebenarnya susah untuk membedakan mana yang harum, mana yang busuk dan lain sebagainya, karena hidungnya mampet. Nah, maka tetap berhati-hati jamaah sekalian, ya, karena pilek, batuk pilek juga bisa menular kepada yang lainnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada Rasul yang mulia, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita semua bisa senantiasa mengikuti jejak beliau dan menjadi umatnya yang nanti dipanggil beliau sehingga diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Nah, hadir muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kemarin sudah sampai apa nih Pak Ruswan kemarin? Takbir ya. Sudah masuk ke takbir. Jadi hari ini hadirin muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan tapi melanjutkan praktek salat sebagaimana yang sudah kita mulai di bulan yang lalu. Dan kemarin sudah sampai di bab takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram. Saya mesti berdiri ya jemaah sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin tatkala akan melakukan salat, maka jangan lupa baguskan badan terlebih dahulu. Hadirkan hati untuk melakukan salat. Karena banyak orang yang waktu dia mau salat atau pas dia salat, ternyata banyak fikiran-fikiran yang melayang-layang. Betul enggak Pak? Waktu dia salat, yang tadinya tidak teringat, tapi waktu dia salat, Allahu Akbar, wah teringat ini, teringat itu dan seterusnya. Maka jamaah sekalian, berdoa terlebih dahulu sebelum salat. Minimal membaca al-mu'awwizatain. Apa itu al-mu'awwizatain? Al-mu'awwizatain itu dua surah perlindungan. Pertama membaca Qul a'udzu birabbil falaq. Pertama membaca Qul a'udzu birabbil falaq. Yang kedua membaca Qul a'udzu birabbin nas. Dan dua ayat ini, dua surah ini hadirin sekalian, kalau ada orang kesurupan, jamaah sekalian tidak mampu membaca surah-surah yang lain, hanya hafalnya surah Al-Fatihah dan surah-surah pendek, maka sering-sering ada orang kesurupan,
maka sering-sering bisikkan di telinganya, baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Baca kencang-kencang di telinganya, karena ini merupakan juga ayat ruqyah. Nah, waktu mau salat, kalau kita sering merasakan was-was di dalam dada kita, sering merasakan ketidaknyamanan tatkala ingin melakukan ibadah, atau selalu datang fikiran-fikiran yang mengganggu di dalam ibadah salat kita, maka sebelum salat bacalah qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Baca itu, Pak. Setelah itu, maka jamaah sekalian, jarak kaki kita ini mesti harus menjadi perhatian kita semua, karena kita ingin mencari yang terbaik. Sebagaimana kata Allah, ahsanu amala, yaitu amal yang terbaik. Kalaupun sama-sama sah, bisa jadi yang sah sebelah itu nilainya 5, yang sebelahnya nilai 8, yang sebelah nilai 10, yang sebelah ada yang nilai 4, sama-sama sah, tapi nilainya berbeda. Yang kita harapkan nilainya yang tinggi, nilainya 8 ke atas. Nah, maka ini perlunya hadirin muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memperhatikan bagaimana salat yang benar. Waktu berdiri jamaah sekalian, renggang kaki kita sebagaimana sudah dijelaskan minggu yang lalu, itu jaraknya kurang lebih panjangnya sepanjang kaki kita, tidak terlalu lebar dan juga tidak terlalu sempit. Itu yang pertama. Yang kedua, pandangan mesti ke arah tempat sujud. Kalau mau salat jamaah sekalian, itu makruh memejamkan mata. Maka kalau salat jangan menjamin mata, mesti melihat tempat sujud. Makruh memejamkan mata, melihat tempat sujud. Kemudian bertakbir. Niat kemarin sudah kita bahas, niat di dalam hati, ingin salat maghrib, ingin salat isya, ingin salat subuh, ingin salat zuhur, ingin salat asar dan seterusnya. Takbir, Allahu Akbar. Versi pertama lurus. Saya mengulangi lagi ya, refresh lagi. Ini lurus antara bahu dengan tangan, Allahu Akbar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tangan sejajar dengan daun telinga, Allahu Akbar. Laki-laki dan perempuan sama, Bu. Ibu-ibu sama. Kalau nyamannya begini, begini. Kalau nyamannya begini saja, begini saja. Sah dua-duanya. Kalau yang cuman begini saja, itu yang kurang, nilainya kurang. Allahu Akbar. Gitu. Atau kelebaran, Allahu Akbar. Ada juga yang begitu. Dulu saya sering sholat bersama seorang tukang parkir, dan dia kalau sholat begitu, Allahu Akbar. Takbirnya kelebaran. Jadi standar begini, Allahu Akbar, atau Allahu Akbar, takbir. Kemudian meletakkan, saya ulangi lagi ya, karena nanti langsung kita urutkan. Meletakkan, sedekat namanya. Meletakkan tangan pertama di sini, di atas dada sini. Begini, Pak. Maka benar. Oke, yang sini oke ya. Kemudian yang kedua, Allahu Akbar, di dada pas. Yang ketiga, Allahu Akbar, di pusar begini. Tuh, begini Pak. Megangnya begini, bukan gini. Ada yang begini sholat, itu tidak ada dalilnya yang begini. Allahu Akbar misal begini, nggak ada. Tapi dalilnya begini, pegang begini Pak. Nah, di sini bagus. Kalau saya versinya di sini, saya lebih nyamannya begini. Boleh di sini, boleh. Boleh di atas sini juga boleh. Yang nggak ada di sini, nggak ada di sini Pak. Jadi kalau yang sholatnya begini itu dirubah tuh nanti. Itu cari dalilnya. Bahkan dalam hadis itu dikatakan bahwa salah satu yang dilarang itu sholat bertonggak pinggang. Ya begini. Alasannya katanya megang pedang kan. Nah, zaman dulu sahabat katanya megang pedang. Nggak ada. Ya, bukan begitu. Nah, kemudian jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala membaca doa iftitah, kemudian setelah itu membaca Al-Fatihah, dan setelah membaca Al-Fatihah dilanjutkan ke surah yang lain. Apakah boleh misalnya seorang imam dia hanya membaca surah-surah itu saja? Kalau imamnya hanya itu yang terbaik daripada yang ada, dan kebetulan hanya surah-surah itu yang dia hafal,
maka sah saja. Karena syaratnya yang penting dia membaca Al-Fatihah. Kalaupun minsal imam nih, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, kata makmum, Allahu Akbar, dia langsung rukuk misalnya, sah enggak salatnya? Sah. Tapi misalnya dia baca qul huwallah, habis itu baca qul a'udzu bifalaq rakaat kedua, besok pun begitu lagi, besok lagi begitu lagi, hafalnya cuma trikul, qul huwallah, qul a'udzu bifalaq, qul a'udzu binnas misalnya. Tapi kalau ada yang lain, ganti pak imamnya. Nah, masa cuma hafal trikul aja. Nah, kalau ada yang lain, tapi kalau memang mentok tidak ada yang lain, setelah diseleksi hanya itu yang didapatkan misalnya, maka sah salatnya, sah, surahnya itu saja. Membaca Al-Fatihah kemudian membaca surah-surah pendek jamaah sekalian, itu hukumnya sunnah muakkadah. Kemudian yang perlu kita perhatikan, gerakan untuk rukuk jamaah sekalian, rukuk. Nah, setelah membaca surah pendek, ya kan, misal katakanlah dia membaca alam taro kaifa fa'ala surah Al-Fil misalnya, fi jidha hablum min masad, bagaimana rukuknya? Maka takbir lagi, Allahu Akbar. Nah, waktu ruku jamaah sekalian, ini posisi badan mesti lurus badan itu, tidak terlalu begini, tidak pula terlalu ke bawah, jadi lurus. Dan posisi tangan kita waktu memegang dengkul itu mesti direnggangkan begini, Pak. Nah, bukan dipegang begini, tapi begini. Nah, begini. Ah, jamaah sekalian. Itu. Enggak kelihatan sebelah sini ya? Oh iya, maju Pak Rizwan ya. Ah, maju sini, Pak. Jadi begini. Nah. Jadi mesti ini dipegang begini, Pak. Tidak boleh di sini, tidak boleh begini. Nah, itu salah semua, mesti didengkul tempatnya. Jadi didengkul sini, tempat meletakkan tangan itu, kalau mau nilainya sempurna. Banyak orang rukuk sama-sama rukuk, tapi ada yang rukuknya begini, megang di sini, ada yang rukuknya megang di sini, ada yang rukuknya terlalu ke bawah, ada yang rukuknya terlalu ke atas. Nah, yang sempurna rukuknya lurus badannya. Nah, lurus badannya mesti lurus. Nah, silakan nanti diukur jamaah sekalian, lihat kaca, lihat diukur begitu. Nah, sudah lurus belum? Atau tanya ke kawannya, kalau diletakkan misalnya gelas di atas sehingga dia tidak akan roboh. Nah, itu ruku. Apa yang dibaca waktu ruku? Banyak sebenarnya jamaah sekalian. Ada yang menggunakan subhana rabbiyal azim, tidak ada wa bihamdihnya. Benar. Ada yang membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdih, ada tambahan wa bihamdihnya. Benar. Ada yang baca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Benar. Ada yang membaca subuhun quddus rabbul malaikatu waruh. Benar. Itu bacaan rukuk semua. Jadi kalau ada misal Allahu Akbar, dia baca lain, subuhun quddus rabbul malaikatu waruh, sami Allahu liman hamidah. Nah, kadang-kadang jamaah sekalian, Nabi itu waktu dia i'tidal, namanya i'tidal, bangkit dari ruku, itu namanya i'tidal. Kadang beliau bersedekap lagi. Nah, jangan heran kalau ada orang habis ruku, sami Allahu liman hamidah, dia gini lagi. Pernah enggak lihat orang begitu? Ah, itu memang ada dalilnya. Pernah Nabi melakukan itu. Tapi saya bukan yang seperti itu. Saya biasa habis ruku, sami Allahu liman hamidah, melepaskan kembali. Ah, begitu. Itu benar. Jadi kalau ada orang, kita lihat misalnya, kok dia setelah ruku habis itu bersedekap lagi. Ada enggak dalilnya? Ada. Tapi kita tidak memakai yang itu. Ini agar kita tidak mencaci-caci dia. Oh, salat dari mana itu kok habis ruku malah sedekap lagi misalnya. Ada. Terkadang Nabi seperti itu. Nah, jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jadi imam, ini makmum, ini imam.
Maksud kami kalau kita jadi makmum. Kemudian kita sebagai makmum, kalau imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, maka makmum bisa langsung mengucapkan Rabbana walakal hamd. Tidak perlu mengucapkan Sami Allahu liman hamidah juga kalau dia sebagai makmum. Kata imam, Sami Allahu liman hamidah, kita bangkit, Rabbana walakal hamd. Itu yang paling singkat. Baca itu. Maka itu sudah sempurna. Sudah memenuhi kriteria minimal di dalam melakukan i'tidal. Mau yang panjang silakan. Nah itu ya. Jadi tadi ada yang bersedekap misalnya, Sami Allahu liman hamidah, langsung begini dia lagi. Atau yang lepas saja biasa, itu yang mazhab yang kita pakai, Rabbana walakal hamd. Kita sebagai makmum begitu aja langsung, enggak perlu ngucapin Sami Allah liman hamidah juga. Itu ya. Kemudian langsung setelah itu melakukan sujud. Sujud itu jamaah sekalian ada dua. Yang pertama sujud tilawah, yang kedua sujud biasa. Maka kalau misal di Masjid Al-Huda ingin sesekali melakukan sujud tilawah. Pernah Pak sujud tilawah? Misal agar jamaah Masjid Al-Huda itu faham. Kalau jamaah sekalian pergi ke Masjid Korpri di Baitur Rahim namanya, itu saya beberapa kali ngisi di sana subuh. Itu mereka setiap Jumat subuh membaca surah As-Sajdah, kemudian di dalamnya ada sujud tilawah. Ini pernah datang seorang bertanya kepada kami, Pak Ustadz, apa hukumnya salat subuh 3 rakaat katanya. Kaget saya Pak Rizwan. Di mana itu saya bilang? Salat subuh 3 rakaat. Begini cerita Pak Ustadz katanya. Waktu hari Jumat kebetulan bukan di masjid di sana, masjid di Kayu Agung. Mana itu Kayu Agung itu Palembang sana itulah. Ya benar ya. Itu oke lah di sana. Pokoknya daerah sana. Jadi dia sholat ikut imam. Maksud saya biar jamaah Al-Huda faham. Sehingga apa yang terjadi? Waktu ada ayat sajadah, misalnya dalam juz 30 itu ada dalam surah Al-Insyiqaq. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Nah, biasanya dalam Al-Qur'an jamaah sekalian, tanda ayat sajadah itu biasanya di ujungnya ada tanda seperti gapura. Seperti ada gapura itu. Nah, ada kayak kubah kecil itu. Itu biasanya tanda ayat itu setelah di ujungnya itu disunnahkan untuk bersujud. Bisa juga dibawa di dalam sholat. Nama sujud tilawah namanya. Sujud tilawah. Lagi sholat ada ayat sajadah. Ayatnya namanya ayat sajadah. Sujudnya namanya sujud tilawah. Nah misal kita sholat di suatu masjid, kita nggak paham, tapi kalau sudah ngaji udah paham. Suatu rakaat misalnya, suatu saat sholat subuh misalnya, atau dia sholat maghrib atau sholat isya, langsung misalnya dia baca tadi surah Al-Insyiqaq misalnya, wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun, langsung kan Allahu Akbar, sujud langsung. Nah sujud itu jamaah sekalian, tadi orang yang bertanya itu sama saya, dia tidak ikut sujud Pak, karena menurut dia mesti ruku dulu. Kok ini langsung sujud? Sehingga dia baca subhanallah, padahal imam ini ngajak sujud tilawah. Ini sujud tilawah namanya Pak kalau begini nanti. Sujud tilawah. Kalau makmum nggak faham, itu pasti akan protes semua, subhanallah, padahal imam ini ngajak sujud tilawah. Allahu Akbar. Apa yang dibaca dalam sujud tilawah? Banyak sebenarnya. Di dalam Al-Quran, ayat sajadah itu kurang lebih 15 ayat. Biasanya Nabi berbeda-beda di dalam membaca setiap ayat. Kadang Nabi membaca Allahumma ja'alni raki'an sajidan. Kadang Nabi membaca
sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan macam-macam bacaan itu. Silakan aja jamaah sekalian mana yang hafalnya, atau hafal yang umum itu sajada wajhiya lilladzi dan seterusnya itu. Baca itu. Kemudian bangkit lagi, Allahu Akbar. Tinggal melanjutkan ayatnya. Tidak perlu lagi membaca Al-Fatihah. Itu praktek sujud tilawah namanya, Pak. Sesekali perlu Masjid Al-Huda itu, agar nanti gak kaget. Kalau ada masjid-masjid yang di Masjidil Haram, mungkin Pak Haji ya, itu sering melakukan sujud tilawah. Jadi kita gak kaget. Kalau yang kaget, ini kok gak ruku dulu langsung sujud imam, ini gimana ceritanya? Padahal sujud tilawah itu mah. Nah, sujud tilawah mirip dengan sujud biasa, hanya saja dia karena disebabkan oleh suatu bacaan, yaitu ayat sajadah. Nama sujudnya sujud tilawah. Nah, begitu Pak. Nah, kemudian perhatikan dalam sujud jamaah sekalian. Sujud mana duluan? Apakah kaki atau tangan duluan? Kan gitu. Kita sering ribut. Katanya tangan duluan, katanya kaki duluan. Dua-duanya boleh, Pak. Kalau seandainya badan Bapak Ibu sekalian itu besar, kebetulan besar, bongsor, kata orang itu, maka bagusnya kakinya, ini dengkulnya duluan. Karena kalau tangan takut nyerosor nanti. Itu ya, kalau badan besar. Nah, jadi waktu mau sujud Allah. Nah, begitu berarti dia kan? Ini boleh, boleh. Kemudian sujud. Nah, kalau sujud jamaah sekalian merapatkan jari harus melihat ke tempat sana. Enggak boleh dia gini, enggak boleh gini. Apalagi gini, Pak. Jangan sujud begini, sujud yang dilarang. Ini tidak nempel. Ini siku tidak nempel. Allahu Akbar. Sujud. Ini kaki dirapatkan. Nah, begitu, Pak. Jadi jarang begini. Kadang Nabi merenggangkan jarang begini. Sampai bisa lewatnya anak kambing. Oh, gitu ya, lebar. Kadang Nabi begini. Nah, kadang lebar beliau. Tangan itu arah ke sana, Pak. Ke sana. Dan kaki dirapatkan. Kaki dirapatkan melihat ke sana. Jadi harus nempel semua. Ini nempel, dua ini nempel, jidat nempel, hidung nempel. Nempel semuanya. Nah, itu madhab ke sana, Pak. Nah, itu. Nah, cara sujud yang pertama. Yang kedua, boleh tangan duluan, boleh. Misal Allah. Begitu berarti. Kemudian dia baru sujud. Allahu Akbar. Sujud begitu. Boleh dua-duanya. Tinggal jamaah sekalian mana yang nyamannya saja. Kalau yang mau kaki duluan, silahkan. Yang mau tangannya duluan juga silahkan. Nah, kemudian jamaah sekalian, kemudian duduk antara dua sujud namanya. Nah, dan juga biasanya kita gunakan duduk untuk tasyahud awal. Duduk antara dua sujud itu mesti dibenarkan juga. Kaki ini mesti berdiri seperti ini kalau mau cari sempurna. Karena banyak orang menggunakan kakinya itu dia gini. Itu kurang sempurna. Ada yang begini, jadi tidak ditegakkan. Ini kaki mesti ditegakkan begini jamaah sekalian. Tegak begini. Nah, ini namanya duduk antara dua sujud atau duduk tasyahud awal, atau juga tawarruk, atau nanti ada juga namanya duduk iftirash. Allahu Akbar. Bagaimana posisi tangan? Posisi tangan biasa seperti ini. Membaca apa? Kalau jamaah sekalian setelah sujud pun sama bacaannya tadi. Boleh subhana rabbiyal a'la, tidak ada wa bihamdihnya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian subuhun qudus atau subhanakallahumma dan seterusnya. Boleh. Jadi tinggal milih jamaah sekalian sudah hafal yang mana. Silahkan dipakai aja. Kemudian duduk antara dua sujud. Bacaan selama ini insyaallah jamaah sekalian sudah hafal semua. Maka lanjutkan bacaan itu. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah gerakannya. Nah, ini gerakan. Kemudian jamaah sekalian sujud kembali. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah waktu mau bangkit dari sujud itu mesti duduk dulu atau langsung? Dua-duanya boleh.
Langsung misalnya jamaah sekalian, kalau misalnya badan tidak sehat, badan berat, maka duduk terlebih dahulu. Kan ada orang begini, setelah dia membaca bacaan sujud, kemudian dia akan berdiri, duduk sebentar, dia baru bangun. Iya kan? Pernah lihat seperti itu kan? Nah, itu benar-benar Nabi waktu sudah usia-usianya sudah mulai mau mendekati kematian beliau melakukan itu. Tapi kalau memang masih kuat langsung, nah habis sujud, Allahu Akbar, benar-benar sah dua-duanya. Silakan nanti jamaah sekalian mau pakai yang mana. Nah, kemudian jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu duduk ada orang misal salat sunnah tapi dia duduknya seperti tasyahud awal padahal sudah tasyahud akhir. Pernah kan tasyahud awal yang dia duduk biasa. Jadi sebenarnya jamaah sekalian, kita itu 4 rakaat misalnya salat zuhur atau salat maghrib 2 kali tasyahudnya, tasyahud awal dan tasyahud akhir. Misalnya dia tasyahud awal begini, nah kemudian nanti dia pas tasyahud akhir nambah 1 rakaat, katakanlah salat maghrib, dia posisi tasyahud akhirnya begini lagi, boleh. Bahkan Nabi terkadang dari awalnya tasyahud awal itu begini, tasyahud akhirnya juga begini. Yang membedakan itu adalah mazhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i membedakan antara tasyahud awal dengan akhir. Maka lebih enak kita, oh kalau begini berarti awal, kalau sudah begini berarti akhir. Tapi boleh dan sah kalau ada orang sholat tasyahud awalnya gini, tasyahud akhirnya juga gini, boleh. Nah gitu. Maka ada orang sholat sunnah, dia pas tasyahud akhirnya begini, fil alamina innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullah. Gitu. Nah, jadi jamaah sekalian sampai di sini bisa paham ya? Itu. Ada orang yang begitu, dia sudah akhir sebenarnya salat sunnah 2 rakaat, tapi kok duduknya masih tasyahud awal duduknya, atau duduk tawarruk bukan iftirash. Boleh. Nabi pernah dari awal sampai akhirnya duduk seperti tasyahud awal atau duduk tawarruk. Setelah itu kadang beliau juga duduk iftirash langsung yang seperti yang terakhir tadi. Nah itu. Nah yang kedua, yang berikutnya jamaah sekalian. Kan jamaah sekalian, waktu mau tahiyat itu, apakah nunjuk mengangkat jari? Ya kan? Mengangkat jari enggak? Mengangkat jari. Kapan saatnya kita mengangkat jari itu? Apakah waktu at-tahiyatul mubarakatus shalawatu dan seterusnya, atau waktu asyhadu an la ilaha illallah? Kan itu. Di mana kira-kira jamaah Masjid Al-Huda mana yang duluan biasa dipakai? Maka boleh jamaah sekalian itu dari awal langsung. Dan cara megang tangan itu begini bentuknya. Begini. Jadi membentuk bulatan 5, ini 1. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul dan seterusnya. Begini Pak. Nah begini. Jadi jangan cuma nunjuk gini aja. Nunjuknya begini pas ngangkat. Dari awal boleh. Atau dari asyhadu an la ilaha illallah, silakan. Nah itu, tapi begini. Nah karena kadang ada orang yang waktu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia nempelin jari telunjuknya. Itu saya belum dapat dalilnya. Yang nempelin jari telunjuk di samping jari, nempelin jari jempol di samping jari telunjuknya. Itu Pak. Hanya begini saja dari awalnya sampai akhirnya. Fil alamina innaka hamidum majid. Udah terakhir kita tahiyat. Kemudian assalamualaikum warahmatullah. Nengok ke samping kanan Pak. Tangan ini tidak perlu harus mengikut. Mohon maaf Pak ya, saya ini kan biar kelihatan kaki saya. Jadi ada orang begini Pak, assalamualaikum warahmatullah,
tangannya ikut gitu. Ini tidak ada dalilnya. Yang biasa begitu Pak, mulai nanti sholat zuhur jangan dipakai lagi. Karena mengada-adakan sesuatu dalam ibadah. Ya nanti Pak. Ya sabar ya. Nah, itu ada nanti kita jelaskan. Oke ya. Itu sudah kita inikan dulu ya. Jadi tidak usah Assalamualaikum warahmatullahi. Nah gitu. Nanti sebelah kiri pun Assalamualaikum warahmatullahi. Nah ini yang ikut gini juga. Tidak perlu Pak. Tidak perlu dilakukan lagi. Jangan lagi dilakukan. Karena tidak ada dalil yang mendasarinya. Nah kemudian jamaah sekalian, sudah begitu. Sunnahnya juga jangan diusap. Maka setelah kita selesai sholat itu nggak usah mengusap wajah. Kenapa? Para sahabat melihat jidatnya Nabi itu penuh dengan pasir. Nabi tidak mengusapnya. Habis selesai, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Gitu, selesai dah. Kadang-kadang kita dihapus semua. Biarkan, karena nanti akan menjadi saksi di hari kiamat nanti. Maka tidak usah diusap selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dah selesai. Nanti kalau habis doa silahkan aja mau ngusap atau tidak, serah. Itu. Jadi habis sholat tuh biarkan. Nanti akan dia menempel menjadi saksi di padang mahsyar nanti di hari kiamat tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi, bagaimana Ustaz katanya yang goyang-goyang? Pernah jamaah sekalian lihat? Oh ya, pernah ya. Dalam buku sifat salat Nabi Muhammad SAW ada dalil orang yang menggoyangkan telunjuk, ada dalilnya, ada. Jadi kawan-kawan yang dia pernah belajar dan jarinya ditelunjuk, tapi ikhtilaf cara menggerakkannya. Apakah menggerakkannya cuma sekedar begini, atau ada yang menggerakkannya sampai goyang-goyang begini? Itu yang ikhtilaf. Tapi pendapat yang kuat adalah hanya sekedar menggerakkannya saja. Nah itu. Karena dalam hadis itu, tatkala kita menggerakkan telunjuk dalam membaca tahiyat, maka setan merasa terpukul dengan gerakan telunjuk kita. Jadi kawan-kawan yang waktu dia ini baca tahiyat menggerak-gerakkan itu, ada dalilnya, ada. Tapi yang kadang-kadang yang risih itu Pak, goyangannya terlalu cepat. Tahiyatul barakatuh kan gitu. Waduh, ini di samping dia bisa nggak khusyuk. Bisa dipegang, tapi jangan dipegang Pak. Jangan, nanti ribut sholatnya. Itu ya. Itu. Jadi ada dalilnya, ada Pak, ada. Jadi benar juga mereka. Tapi Nabi jarang melakukan itu. Tapi ada dalilnya, ada. Pernah gitu dilakukan oleh Nabi. Ya, itu. Hanya tidak sering. Itu saja sebenarnya. Tapi dalil sandarannya ada. Nah itu Pak. Itu dalil sandarannya. Nah, jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah selesai melakukan sholat, maka bagusnya jangan dulu mengajak salam-salaman. Walaupun kalau ada orang ngajak salaman ya silahkan aja. Tapi bagusnya kenapa jangan dulu ngajak salam-salaman? Karena orang setelah sholat itu akan terfokus dulu dengan zikir. Udah bayangkan kita lagi zikir nih, nyosorin tangan. Kadang-kadang mengganggu Pak. Jadi bagusnya nanti setelah dia sudah zikir baru boleh, kalau mau salaman silakan. Tapi selesai sholat khusyuk dulu untuk zikir. Gitu Pak. Jangan juga dikatakan bahwa setelah sholat selesai misalnya zikir segala macam, dosa misalnya ada orang ngajak salam, tidak. Bagus bila datang dua orang mukmin bertemu, kemudian mereka berjabatan tangan, maka berguguran dosa-dosanya seperti gugurnya daun-daun yang kering dari ranting-rantingnya. Itu bagus. Kalau niat kita sholat, setelah sholat zikir, jangan dulu salaman, tapi zikir dulu, setelah doa baru, oh lihat ada Pak Rizwan, Pak Haji Rizwan salaman, oh lihat Pak Ketua Masjid salaman, oh lihat Pak ini, bagus, dengan niat untuk memperkuat silaturahim. Tapi bagusnya jangan langsung setelah sholat, zikir dulu, Astagfirullahaladzim,
alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dan seterusnya sampai selesai, Pak. Nah, baru setelah itu kalau ada yang mengajak salaman silahkan. Nah, jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini kita sudah sampai di akhir dari sholat itu. Nah, maka kalau kita misal jamaah sekalian sebagai makmum, ini misalnya imam, ini makmum. Pertama yang perlu diperhatikan oleh seorang makmum, ju'ilal imamu liyu'tamma, kata Nabi. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Jadi kalau imam sudah takbir misalnya ngajak ruku, makmum belum selesai baca Al-Fatihah. Misalnya waktu membaca surah di dalam sholat zuhur misalnya. Kalau di dalam sholat jahar, Pak, sholat jahar itu sholat maghrib, 2 rakaatnya kan jahar, dikeraskan maksudnya, Al-Fatihahnya dikeraskan. Sholat isya 2 rakaatnya kan Al-Fatihahnya dijaharkan, dikeraskan, betul? Sholat subuh 2 rakaatnya dijaharkan semua. Kalau dalam sholat jahar yang Al-Fatihahnya dikeraskan, maka makmum menurut pendapat yang paling kuat cukup mendengarkan bacaan imam, mengikuti di dalam hati, maka bacaan imam termasuk juga bacaan makmum. Waktu imam membaca surah pendek, makmum nyimain. Dalilnya mana? Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'annakum turhamun, kata Allah. Apabila dibacakan atas kalian Al-Quran, maka dengarkan dan diamlah, la'annakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi waktu misalnya membaca di rakaat ketiga dan keempat, kan itu sudah mulai sir. Maka makmum, imam dan makmum baca masing-masing Al-Fatihahnya. Kalau seandainya makmum, ini makmumnya agak lambat daripada imamnya, imamnya cepat, Bismillahirrahmanirrahim, ini Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, arrahmanirrahim, begitu ya. Baru Maliki Yaumiddin, kata makmum ini imam sudah ngajak ruku, maka langsung ikuti, Allahu Akbar, kata imam, Allahu Akbar juga. Walaupun kita baru Maliki Yaumiddin, sah ini Pak, sah. Jadi jangan sampai kita, imam ini sudah mau hampir selesai ruku, kita baru selesai membaca Al-Fatihah baru ngikutin, justru makruh. Barusan semalam saya lihat ada orang di samping saya pas, semalam sholat maghrib Pak, nah sholat isya, karena maghrib saya ngimamin, isyanya enggak, saya pas di samping. Jadi orang ini imam sudah ruku begini, dia belum ruku juga, karena menyelesaikan bacaan dia Pak. Habis itu imam sudah bangkit dari ruku, Sami Allahu liman hamidah, dia baru ruku. Ini salah Pak, nggak boleh salat seperti itu. Terlalu lambat dari imam salah, bersama imam barengan juga salah, lebih cepat dari imam lebih salah. Jadi posisi kita kalau sebagai makmum, jangan jauh-jauh dari imam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ikut. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Ngikut begitu seterusnya. Jadi tidak terlalu jauh antara gerakan imam dengan makmum. Nah, ini perlu diperhatikan jamaah sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, maka waktu imam di dalam salat jaharnya, apabila dia membaca Al-Fatihah dalam jahar, maka cukup kita sebagai makmum mendengarkan bacaan imam tersebut. Baca dan kita membaca dalam hati. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ikutin dari hati kita, mengikuti bacaan imam tersebut. Maka bacaan imam termasuk juga bacaan makmum. Enggak perlu lagi ragu Pak. Karena kadang-kadang orang imamnya membaca surah pendek, makmumnya sibuk membaca Al-Fatihah. Giliran imamnya lupa ayat karena makmum sibuk membaca Al-Fatihah, tidak ada yang membenarkan bacaan imam. Nah itu.
Jadi di sini jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala mesti harus menjadi perhatian kita bersama. Tuh, wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian, mungkin ada pertanyaan selesainya materi bab salat ini, dan dipersilakan kepada jamaah sekalian jika ada pertanyaan. Monggo Pak, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama, kalau kita habis sujud itu ada yang takbir tangannya ke atas lagi, ada yang tidak. Ya. Itu ada, kalau sholat itu 4 rakaat berarti kan 3 kali gitu dari sujud itu. Artinya setelah sujud, ya, Allahu Akbar gitu ya? Ya. Oke ya. Atau enggak? Langsung habis sujud Allahu Akbar langsung gitu. Oke ya. Terus yang kedua, kata Pak Ustadz tadi, kalau kita sholat sebagai makmum itu harus jangan mendahului, jangan terlalu lama, Jangan bareng. jangan bareng pula kan gitu. Tetapi jangan terlalu jauh kan. Ya. Gitu, kan? Tapi mohon maaf, ini ada saya pernah lihat begitu. Sujud terakhir Pak Ustadz, sujud terakhir imam itu sudah mau salam. Beliau itu baru gitu. Mohon maaf, itu gimana gitu Pak Ustadz? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak coba. Enggak apa-apa, itu buat ini pertanyaan. Boleh dua-duanya. Setelah nanti bangkit dari sujud, Allahu Akbar, mau gini lagi, itu bagus. Tapi setelah itu Allahu Akbar langsung gitu. Boleh dua-dua. Tapi biasanya Rasulullah itu setelah itu dia masih tetap bertakbir Allahu Akbar. Itu Pak. Dua-duanya boleh. Nah, bagaimana orang waktu sholat berjamaah, imam sudah fil alamin innaka hamidum majid, dia masih sujud. Memang bagus Pak, memperlama sujud terakhir ditambah dengan doa, bagus. Tapi lihat-lihat, kalau jadi makmum jangan terlalu jauh daripada imam. Nanti sujud yang lama itu di dalam sholat sunnah, kalau enggak berjamaah, atau nanti pas dia jadi imam, lamain itu sujud. Kalau dia sebagai makmum, jangan jauh-jauh daripada imam. Justru makruh Pak. Itu. Walaupun dia bacaan, tapi imam sudah mau assalamualaikum, dia baru bangkit. Kapan dia baca ini ya, tahiyatnya? Wah, pasti itu ngebut, ikut juga. Nah, itu justru makruh. Seperti itu juga makruh dalam hukumnya. Memang bagus memperlama sujud terakhir, memperbanyak doa. Faksirud doa, kata Nabi. Karena antara dekatnya seorang hamba dengan Allah itu waktu sujud, kata Nabi. Maka perbanyaklah doa di waktu itu. Tapi lihat-lihat Pak, kalau sebagai makmum, nah kalau imam sudah Allahu Akbar, kata imam, udah ikutin, jangan jauh-jauh. Nah, kalau kita sendiri tertinggal, justru makruh. Jauh, imam sudah mau assalamualaikum, dia baru bangkit assalamualaikum. Kalau nanti dia mau perlama sujud, perlamalah sujudnya di solat-solat sunnahnya. Nah, misalnya qabliyah, silakan rakaat terakhirnya dia, bahkan dari rakaat pertama sujudnya lama, terus nggak apa-apa. Nah itu Pak. Ya, oke ya, silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Ya. Sholat ba'diyah Jumat. Saya pernah menjumpai ada yang melakukan patranahan. Ini yang lebih kuat, yang lebih asam 2 atau 4 gitu. Kemudian yang kedua mengenai tumakninah dalam sholat. Yang dimaksud dengan tumakninah ini bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'diyah zuhur bagusnya 4 rakaat, sehingga Jumat pun disamakan seperti itu. Tapi bukan 4 rakaatnya langsung 4 rakaat, tidak. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Betul, minimal 2 rakaat. Tapi kalau 4 bagus. Itu yang pertama.
Yang kedua, tuma'ninah itu maknanya adalah tenang, tidak terburu-buru. Kemudian waktu tatkala meletakkan rakaat atau gerakan itu mesti posisi-posisi badan sudah pas. Makanya tuma'ninah. Tuma'ninahnya ruku gimana? Allahu Akbar. Nah, mesti dia harus meletakkan dulu, udah pas dulu baru. Berapa lama bacaan? Minimal orang itu dikatakan tuma'ninah. Berapa lama dia? Diamnya itu, tenangnya itu berapa lama? Sebagian ulama mengatakan ukuran tuma'ninah itu seperti ukuran membaca tasbih secara sempurna. Subhanallah wa bihamdih adada khalqihi wa ridha nafsih wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Minimal sekali, Pak. Itu waktu ruku. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Udah bisa dikatakan tuma'ninah. Itu namanya tuma'ninah. Jadi tenang, membaca dengan sempurna, tidak terburu-buru. Karena yang namanya seburuk-buruk pencuri, kata Nabi, adalah orang yang terburu-buru di dalam solatnya. Contoh, rukuknya tidak pas. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim. Sami Allah liman hamidah, rabbana. Allah, ada yang solat begitu, Pak. Maka suatu saat Nabi melihat orang solat, Nabi menitahkan, solat lagi kamu, kata Nabi. Kemudian, saya nggak bisa lagi solat, ya Rasulullah, cuman seperti ini. Maka Nabi mengajarkan bagaimana solat yang benar dengan tuma'ninah. Nah, jadi jamaah sekalian, waktu ruku tenang dulu, jangan buru-buru. Meskipun kita sudah ditunggu Gojek ini kita, ya gitu. Kenapa? Insya Allah kalau rezeki Allah akan lipat gandakan kalau kita membenarkan apa yang menjadi haknya Allah. Misalnya ada orang yang nunggu tetap solat tetap tenang, meletakkan sujud yang benar, ruku yang benar. Itu tidak terburu-buru. Maka insya Allah salat kita kalau sudah benar, Pak, hidup kita akan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat bapak jamaah sekalian, ibu-ibu di atas, salatnya bagus, Allah pun memperbagus kondisi hidup kita. Jadi kuncinya di salat, Pak. Ini kalau salatnya benar, insya Allah Allah akan membenarkan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, itu kira-kira Mas ya. Insyaallah ya. Silakan yang lain. Cukup Mas ya? Mas ini ya. Waalaikumsalam. Mohon dijelaskan tentang tadi belum dijelaskan mengenai yang bangun itu ada yang mengepal. Ya, terkadang betul Nabi waktu dari sujud mau bangkit, terkadang beliau mengepalkan tangan. Ada dalilnya, ada di dalam buku sifat solat Nabi Muhammad Nasiruddin. Nah itu bukunya. Jadi waktu sujud Allah, nah ada ini kan ya. Waktu mau bangun maksudnya bangkit, Nabi terkadang mengepalkan tangan begini. Itu bangkit. Ada dalilnya, ada. Dan itu boleh dilakukan, boleh. Nah itu sesekali Nabi melakukan itu. Jadi kalau jamaah sekalian melihat orang yang bangkit dari sujud, dia mengepalkan tangannya, nah itu benar, ada dalilnya, ada. Ya, tapi kita umumnya tidak, hanya seperti ini saja. Itu sudah cukup. Tapi kalau ada orang mengamalkan itu, maka benar-benar. Saya sesekali kadang-kadang juga menggunakan itu. Itu. Itu Pak ya? Oke ya. Silakan yang lain, monggo. Ya, itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai makmum untuk mengikuti gerakan imam, pada saat imam takbir Allahu Akbar atau imam gerak duluan. Kadang kan ada imam yang gerak dulu baru Allahu Akbar. Karena pernah ada kasus kan imamnya sudah dari ruku mau ke sujud, Allahu Akbar belakang. Jadi imam ada yang duluan.
Itu gimana juga? Ya. Apa? Etisnya seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Etisnya seorang makmum mengikuti gerakan imam waktu digerakannya. Kenapa? Karena ju'ilal imamu liyutamma, itu dijadikan imam itu untuk diikuti. Ikutinya mana? Di gerakannya. Walaupun misalnya terlambat takbirnya, gerakannya sudah ini, maka sebenarnya etisnya di gerakannya itu. Allahu Akbar. Tapi begini Pak, ada dua versi memang orang itu. Ada yang dia gerak dulu baru ngucapin. Misalnya gini, dia takbir misalnya. Ada orang itu yang gini, Allahu Akbar. Ada yang gitu. Memang benar Nabi pernah begitu. Jadi waktu takbir, kadang Nabi tangannya duluan Allahu Akbar atau Allahu Akbar, gitu kan? Nah, kalau hal seperti itu maka disesuaikan. Kalau kita tidak bisa melihat gerakannya langsung, maka ikutin setelah omongannya. Setelah suaranya terdengar. Tapi misalnya dia akan sujud, maka bagusnya karena gerak takbirnya itu adalah ajakan untuk bergerak sebenarnya. Ibarat perang. Jadi walaupun dia sudah melangkah, kalau belum maju kata dia, itu analoginya. Jadi kita jangan dulu maju. Tapi kalau dia maju kata dia, baru kita maju. Itu pimpinan itu ibarat begitu. Nah, maka bagusnya juga kalau memang imam itu biasanya gerakannya dulu dibandingkan takbirnya, dibandingkan bacaan ajakannya, maka ikutin setelah dia membaca ajakan itu. Kalau misalnya dia bangkit dari i'tidal, bangkit dulu baru ngucapin Sami Allahu liman hamidah, baru setelah itu kita ngikutin. Misalnya dia sujudnya duluan, baru dia Allahu Akbar, maka ikutin setelah dia baca Allahu Akbar. Itu etisnya begitu. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lain, monggo. Ya, silakan ibu-ibu, enggak apa-apa. Ibu-ibu di atas, kasihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, Ya. yang pertama, apakah sama posisi kita sujud antara seorang laki-laki dengan perempuan, terutama posisi tangan, apa kita terbuka atau tertutup? Pertanyaan yang kedua, seandainya kita sholat tuh ragu, lupa ini rakaat kedua Ya. atau ketiga atau Sudah lebih. Nah, apakah pada saat kita yakin kita itu lupa, kita tambah rakaat, atau kita nanti sebelum salam kita sujud sahwi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apakah sama gerakan antara seorang laki-laki dan perempuan di dalam salat? Maka jawaban yang kuat adalah sama. Dalilnya apa? Satu, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah itu teladan yang baik. Maka baik dia laki-laki maupun perempuan, teladannya satu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang kedua, apa kata Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian wahai umatku, kata Nabi, sebagaimana kalian itu melihat aku salat. Berarti ini, kata para ulama, dalil yang menunjukkan bahwa sumber gerakan salat, bacaan salat itu sumbernya satu. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baik gerakannya maupun bacaannya sama antara laki-laki dan perempuan. Termasuk tadi sujud, Bu. Jadi sujudnya nggak usah dihinikan. Sujud mesti di sini harus diangkat. Kalau sujud gini justru nggak boleh. Itu bagaikan anjing. Itu nggak boleh sujud yang gitu, Pak. Siapa yang suka sujud gini nanti, itu mesti dirubah. Sujudnya mesti diangkat. Perempuan pun begitu, iya. Perempuan begitu, Bu. Jadi sujud. Nah, tidak ada beda. Pendapat yang paling kuat itu tidak ada beda. Walaupun sebagian kecil ada yang membedakan antara gerakan perempuan dan laki-laki, tapi itu lemah pendapatnya. Yang benar, yang paling kuat itu adalah sama, sujud sama. Itu, Bu, ya. Kemudian yang kedua, apa pertanyaan yang kedua tadi?
Kalau misalnya lupa, jamaah sekalian, bapak dan ibu semua, udah rakaat keberapa ini ya? 3 atau 4? Maka yakinkan di rakaat yang paling sedikit. Berapa berarti? Kalau dia 4 rakaat, oh baru 3, 1 lagi, tambahkan 1. Meskipun mungkin dalam hitungan malaikat itu sudah 5. Iya kan? Sudah 5 hitungan malaikat, karena dia lupa. Nggak apa-apa. Nah, setelah itu apakah sujud sahwi atau tidak, silakan aja, pilih saja. Tapi kalau sudah meyakinkan dengan itu, maka sudah cukup dengan keyakinan itu, tidak perlu lagi sujud sahwi. Itu jamaah sekalian, tadi baru 3, tambah 1 rakaat lagi, walaupun hakikatnya di mata malaikat itu sudah 5. Udah, fil alamin innaka hamidum majid, selesai. Tapi kalau kita yakin benar, ingat tadi, tadi sujud kurang 1, yakin benar kita itu, nah baru setelah terakhir nanti sujud sahwi. Tapi kalau sudah meyakinkan, enggak, saya tadi enggak lupa, udah benar. Nah, sudah dengan keyakinan itu sudah mencukupi, tidak perlu lagi sujud sahwi. Nah, itu Bu ya. Ya. Silakan, masih ada ibu-ibu yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari barusan tentang sholat, yang ingin saya tanyakan untuk sholat syuruk, Ustaz, kalau misalnya kita sholat subuhnya di rumah, kemudian kita menghadiri kajian, apakah kita bisa melakukan sholat syuruk juga, Ustaz? Ya. Jadi, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat syuruk, sholat isyraq namanya. Siapa yang mengerjakan sholat ini? Jadi dalilnya itu kan apabila dia sholat berjamaah, kemudian setelah itu dia berzikir. Apakah zikir yang baca Quran, zikir dia banyak membaca al-maksurat dan lain sebagainya, sampai terbit matahari. Setelah itu dia melakukan sholat 2 rakaat, maka kata Nabi, dia mendapatkan pahala bagaikan haji dan umrah secara sempurna. Nah, pertanyaannya sekarang, iya, kalau sholatnya dia di masjid berjamaah, loh ibu-ibu kan nggak berjamaah, maka ada ulama yang menjawab ini semua. Dia bisa juga mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh laki-laki. Caranya bagaimana? Kalau misalnya dia di rumah, sholat dia di rumah, kemudian setelah itu dia setelah sholat subuh tadi, dia zikir, baca Quran sampai terbitnya matahari. Setelah itu udah beberapa menit terbit matahari, baru dia melakukan sholat syuruk tadi, maka dia sama mendapatkan apa yang didapatkan, yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau misal sekarang dia sholatnya di rumah, sholat subuhnya di rumah, karena wanita sebaik-baik sholatnya wanita, baik yang maktubah itu yang wajib, ataupun yang sunnah memang di rumah. Tapi setelah itu dia ikut kajian ke mana? Ke masjid misalnya, habis itu dia sholat syuruk, insya Allah dia mendapatkan pahala seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah, bagaikan mendapatkan haji dan umrah secara sempurna. Sama Bu, karena ibu setelah subuh itu berzikir. Kajian begini Bu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, itu termasuk zikir. Kenapa? Karena mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, mempelajari agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah ini kita sholat syuruk, sholat isyraq 2 rakaat, maka mendapatkan pahala seperti naik haji dan umrah secara sempurna, insyaallah. Sama Bu ya? Insyaallah dapat Bu, insyaallah dapat. Ya, monggo silakan. Masih ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam sholat itu ada awal takbir dan akhiran salam ya. Di sini saya sedikit menanyakan di dalam akhiran salam, di dalam akhiran sholat itu kan salam. Ya. Itu ada 3 jenis ucapan salam. Itu yang benar yang mana? Ada yang cuma assalamualaikum warahmatullahi, ada yang bilang assalamualaikum warahmatullahi, ada juga yang ditambahin wabarakatuh. Nah, kan seperti itu. Nah, kami selaku makmum ini harus jawab seperti apa? Apa ngikutin imam atau menjawab ucapan imam itu? Oke. Itu ya.
yang mana mohon penjelasan. Ya. Kalau menjawab salam setelah imam salam nggak boleh. Batal kita. Salam itu ada 3 sebenarnya. Salam yang wajib dijawab, salam yang haram dijawab, salam yang kita tidak ingin mendengarkan jawabannya. Jadi apa? Salam itu. Apa salam yang wajib dijawab? Ada orang pidato, orang maunya sambutan misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib bagi kita semua jawab salam dia. Tapi kalau yang ngasih salam, hukumnya sunnah. Ini saya jelasin salam dulu Pak ya, nanti baru masuk ke sholat. Artinya itu wajib dijawab. Salam yang kedua haram untuk dijawab. Apa itu? Salamnya seorang imam selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan sampai kita waalaikumsalam imam. Batal nggak kira-kira sholatnya? Batal. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya gitu. Batal Pak. Nggak boleh ya dijawab. Sebentar, sabar. Itu haram artinya menjawab salam seperti itu. Yang ketiga, salam yang kita tidak ingin mendengarkan jawabannya. Iya, waktu kita masuk kuburan disunahkan memberi salam kepada kuburan, ahli-ahli kubur itu. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Bayangkan kalau ada jawaban dari dalam kubur Pak. Waalaikumsalam Mas Doni. Di mana nih jawab? Ngeri Pak. Apalagi malam-malam kita menguburin jenazah. Assalamualaikum, jawab semua dalam kuburan. Saya yakin Pak Rizwan walaupun orang yang paling berani, ngeri-ngeri sedap dia lewat gitu. Gawat ini. Itu Pak. Nah, sekarang mungkin yang dimaksud salam yang benar yang mana? Apakah menggunakan Assalamualaikum? Karena ada juga yang betul yang ngucapin salam, enggak ada A-nya. Langsung Assalamualaikum warahmatullahi, enggak ada wabarakatuhnya. Sebenarnya itu cukup sampai di sana, cukup. Sah dia sah. Tapi yang benar Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Misalnya dia tidak menambahkan wabarakatuhnya, sudah cukup. Tapi bagusnya lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya wabarakatuhnya itu disirkan. Nah, itu. Kalau yang kedua ke kiri itu sudah sunnah. Kita misalnya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ke kirinya enggak jadi misalnya, karena kebetulan ada orang mau nyerang kita. Udah cukup salam itu yang di kanan itu yang utama. Nah, yang sekirinya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, itu sampai wabarakatuh, bagusnya sampai wabarakatuh, Pak. Kita enggak perlu jawab. Walaupun misal kalau imam itu menggunakan tidak ada A-nya, salam aja kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi, maka kita tetap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu Pak. Nah itu. Jadi ikutin yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Mas. Itu. Monggo silakan yang lain. Ya. Ini Pak. Ini oh ya, mic-nya di sini kebetulan Pak. Kalah cepat dengan mic. Ah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya ini sholat Jumat. Biasanya kan kalau ketinggalan khotbah itu udah mulai. Kita baiknya sholat sunnah apa mendengarkan khotbah? Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, bapak-bapak, hari Jumat usahakan jangan sampai datang ke masjid itu khatibnya sudah naik mimbar, karena berkurang dia nilai sholat Jumatnya. Kenapa? Dalam suatu hadis dikatakan setiap hari Jumat malaikat-malaikat itu berdiri di pintu-pintu masjid. Masjid Al-Huda ada berapa pintu? Ini masjid pintu bukan Pak Haji Rizwan? Pintu kan? 1, 2, 3. Setiap Jumat itu malaikat berdiri memegang buku catatan. Itu dalam hadis itu begitu. Siapa yang duluan masuk itu yang dapatkan keutamanya luar biasa duluan. Pak Haji Rizwan. Terus sampai
khatib mau naik mimbar, malaikat itu menutup buku-buku mereka, kemudian mereka pun duduk mendengarkan sang khatib. Itu. Nah, itu pembukaannya ya. Kemudian misal kalau ternyata siapa tahu karena macet, siapa tahu karena mungkin dia habis nolong orang kena musibah kan, ternyata terlambat juga misalnya. Khatib sudah assalamualaikum warahmatullahi innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina dan seterusnya. Kita masuk masjid, kira-kira tahiyat dulu atau langsung dengerin? Tahiyat dulu Pak, itu yang paling kuat pendapatnya. Kenapa? Suatu hari ada seorang sahabat, dia langsung duduk, maka disuruh Nabi untuk berdiri. Qum fasalli, kata Nabi. Berdiri, salat dulu. Walaupun Nabi sudah khutbah. Begitu Pak. Tuh, ya, silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan Pak Ustaz, kita sebagai seorang laki-laki diwajibkan untuk sholat berjamaah di masjid. Setelah itu pada subuh kita selesai bersama-sama kita berdoa di masjid, tapi kita nggak sampai waktunya sholat isra. Kita pulang dulu, setelah di rumah kita meneruskan apa ngaji atau bagaimana, setelah itu bisa enggak untuk meneruskan sholat isra itu Pak? Ya, di rumah sholat isyraqnya. Iya, di rumah. Bisa apa enggak itu kira-kira? Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang hanya ini ya. Kita menganalogikannya saja Pak. Karena sebenarnya orang yang mendapatkan pahala dalam hadis itu adalah dia sholat, setelah sholat subuh itu dia kemudian berzikir, mengingat Allah, apapun zikirnya itu, entah dia taklim, kajian, buka kitab apa dan seterusnya. Habis itu masuk waktu matahari terbit. Setelah itu beberapa menit setelah matahari terbit melakukan sholat 2 rakaat. Nah sekarang misal sholat subuh ke masjid, tapi setelah itu dia zikir sebentar, habis itu melanjutkan zikir ke rumah. Setelah itu dia sholat isyraq, maka insya Allah dia pun mendapatkan pahala yang sama. Insya Allah. Selama proses dia dari sholat subuh itu memang betul-betul diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu Pak. Tapi bagusnya memang jangan keluar dari masjid itu, karena itu yang disebutkan dalam hadis. Tapi ini moga-moga dia termasuk bagian dari itu secara umum, karena dia berzikir masih dalam rangkaian zikir setelah sholat subuhnya. Itu Pak. Insya Allah. Ya, masih oke. Kalau komandan sudah bilang doa kita. Baik jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri kajian subuh kita pada hari ini dengan bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah senantiasa menambahkan ilmu pengetahuan agama kita kepada kita semua, dan semoga Allah senantiasa memperbaiki ibadah-ibadah salat kita dan senantinya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ila hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Demikian jamaah sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kita mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.